Diriwayatkan tentang ta'zimnya Sayyidina Imam Malik kepada Madinah Al-Munawwarah, bahwasanya dikisahkan bahwa beliau itu pernah berkata, "Inni astahyi minallahi ta'ala an ata'a turbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabbatin." Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai aku itu memakai tunggangan, memakai apa kalau bahasa kita sekarang ya, mobil gitu. Kalau bahasa beliau dulu itu dabah. Dabah itu apa ya? Sejenis misalkan seperti kuda, seperti keledai, misalkan seperti itu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala menginjak tanahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaki-kaki keledaiku, dengan kaki-kaki kudaku. Maka benar beliau selama hidupnya, selama beliau berada di Madinah, beliau tidak menunggang apapun untuk berjalan ke sana kemari. Beliau jalan kaki dan tidak menggunakan sandal. Beliau malu dengan tanahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan konon juga beliau kenapa tidak menggunakan sandal? Karena beliau ingin menginjak langsung tanah yang dulunya diinjak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara bagaimana beliau menta'zim, mengagungkan kota Madinah di dalam hati beliau. Dan Sayyidina Harun, Khalifah Abbasiyah kala itu, Harun ar-Rasyid, menginginkan ayah milan nasa alal muwatta, ingin agar semua orang itu mengambil pemahaman daripada yang ditulis oleh Sayyidina Imam Malik, yaitu pemahaman mereka harus sama dengan kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Tapi Imam Malik berkata, jangan. Kenapa seperti itu? Wa qala inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iftaraqu ba'dahu fil amsar fahaddathu fa inda kulli ahli Misrin minal amsari ilmun. Ketahuilah bahwasanya ulama bukan hanya aku, yang tahu agama bukan hanya aku, tapi masih banyak ulama-ulama yang lain yang mungkin tidak sependapat dengan pendapatku. Agar tidak timbul fitnah, biarlah Muwatta bagi yang ingin membacanya silakan dibaca, tapi bagi yang ingin mengambil pemahaman dari ulama-ulama yang lain silahkan, karena setiap ulama punya pandangannya masing-masing terhadap agama. Nah, itu bagaimana beliau menghormati ulama yang lain. Pelajaran sangat berharga buat kita saat ini, di mana kita selalu menganggap bahwasanya ungkapan kita yang paling benar, ungkapan orang lain salah, ungkapan kita harus diterima oleh semua orang, dan ungkapan orang lain tidak mau kita terima. Ini bukanlah apa yang diajarkan oleh salafun salih, orang-orang terdahulu yang benar-benar hatinya bersih, suci daripada kebencian kepada orang lain. Diriwayatkan juga tentang bagaimana mengagungkan ilmu. Nah, ini kita sebagai penuntut ilmu yang kelak insya Allah para pendengar sekalian kelak akan menjadi orang-orang yang juga menyebarkan ilmu. Suatu ketika da'ahu Harun ar-Rasyid. Ini kalau Harun ar-Rasyid ini adalah Amirul Mukminin kala itu. Amirul Mukminin yakni memegang semua daulah Islamiyah besar. Bukan hanya satu negara, tapi banyak negara dipegang oleh Amirul Mukminin, yakni Harun ar-Rasyid. Apa kata Sayyidina Harun ar-Rasyid? Beliau mengirim surat kepada Sayyidina Imam Malik. Wahai Imam Malik, datanglah ke tempatku di Irak. Imam Malik di Madinah. Datanglah ke tempatku di Irak untuk mengajarkan anak-anakku bagaimana menjadi seseorang yang paham kepada agama. Anak beliau bernama Amin, satunya Ma'mun, yang kelak akan menjadi penerus beliau. Maka apa kata Sayyidina
Imam Malik mendengar panggilan atau seruan atau undangan daripada Amirul Mukminin kala itu, apa kata beliau? A'azzallahu maulana al-amir. Beliau memuji Amir. Allah memuliakanmu wahai Amir. Inna hadzal ilma minkum kharaja. Sesungguhnya ilmu yang aku terima dan aku bagikan kala ini adalah dari kalian lahirnya. Apa maksudnya dari kalian? Karena Sayyidina Amirul Mukminin kala itu Harun ar-Rasyid itu lahir dari Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah maknanya lahir dari pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas ini punya ayah namanya Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib itu adalah kakek daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sambung nasabnya Rasulullah dengan Sayyidina Abbas. Maka apa yang diinginkan oleh Sayyidina Imam Malik, seakan-akan Imam Malik ingin mengatakan bahwasanya ilmu ini lahir dari suku mulia kalian, seperti itu. Ya, ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga punya nasab dengan Amirul Mukminin. Nanti akan ketemu nasabnya di Sayyidina Abdul Muttalib. Beliau melanjutkan, fa in antum a'zaztumuhu azza, kalau kalian memuliakan ilmu yang ada pada diriku ini, yang ada dalam diri kami, maka ilmu akan mulia. Dan apabila kalian hinakan ilmu ini, maka ilmu akan hina. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu kalau mau kita dapat, kita harus datang. Bukan ilmu yang datang ke kita. Bukan ulama yang datang ke rumah kita, tapi kita yang datang ke ulama. Maka kata Sayyidina Imam Malik, kalau kalian mau belajar, datanglah ke tempatku, jangan kau undang aku untuk ke tempat kalian. Seperti itu. Kemudian Amirul Mukminin kala itu menjawab, faqala sadaqta, ya benar. Thumma qala lahu Harun ar-Rasyid, ursilu waladiyya wa waladiyya ilaika. Kalau gitu saya kirim anak-anak saya ke tempatmu. Oke? Gitu. Faqala Imam, berkata Imam Malik, ala syart, tapi ada syarat. Apa itu? Alla yatakhattaya riqaban nasi wa an yajlisa fil masjidi haitsu yantahi bihim al majlis. Dengan syarat, jangan kau bedakan anakmu dengan murid-muridku yang lain, dan aku tidak akan membedakan anakmu dengan murid-muridku yang lain. Jangan dia datang kemudian ingin di depan, sedangkan orang-orang lain sudah datang menunggu sekian lama. Kalau dia mau datang, datanglah, duduklah di tempat kosong. Anda di tempat kosong itu adalah akhir masjid sekalipun, maka dia hendaklah duduk di akhir masjid tersebut. Maka di mana sampai akhir majelis, akhir daripada majelis tadi, yakni orang duduk, akhir daripada orang duduk tadi, majelis tadi, maka disitulah dia duduk. Jangan kemudian melompat ke pundak-pundak orang, melewati pundak-pundak orang untuk duduk di depan. Ikutilah aturan ini jika kalian ingin duduk di majelisku. Jadi ulama terdahulu itu memang sangat menjaga haibah daripada ilmu, sangat menjaga keagungan daripada ilmu, sehingga diriwayatkan suatu ketika Sayyidina Imam Syafi'i itu ingin berguru kepada Imam Malik, maka ibu daripada Imam Syafi'i meminta kepada Maliku Makkah ketika itu diminta untuk mengirim surat kepada Malik Madinah agar Malik Madinah itu membawa Imam Syafi'i, mendaftarkannya ya ke hadapan Imam Malik. Apa kata Malik Madinah ketika itu? Malik Madinah berkata, Raja Madinah ketika itu berkata, aku diperintahkan untuk
berjalan dari Madinah ini ke Mekah di bawah terik matahari tanpa minum itu lebih baik, lebih aku sukai, lebih mudah bagiku daripada harus datang ke majelisnya Imam Malik. Karena haibah, karena wibawa daripada Imam Malik itu terpancar. Sampai presiden saja malu untuk datang ke majelisnya Imam Malik. Itu seperti itu dulu. Haibahnya ulama terdahulu. Maka pelajarannya buat kita adalah sebagai penuntut ilmu, sebagai kelak para pendengar ini menjadi orang-orang panutan daripada penuntut ilmu, menjadi ulama, menjadi guru. Jangan mudah diiming-imingi oleh kenikmatan dunia. Jangan mudah direndahkan, diinjak-injak ilmu itu di atas dunia. Melainkan harusnya ilmulah yang harus senantiasa berada di atas. Ilmulah yang harus senantiasa diikuti, digugu dan ditiru oleh ahlu dunia. Maka jaga haibah, jaga keagungan daripada ilmu itu sendiri. Insya Allah, Allah akan menjaga keagungan diri Anda.